Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 101 sampai 111. Walaqad ataina, dan sungguh kami telah memberikan Musa kepada Musa alaihi salam tis'a ayatin, 9 ayat. Ini kitab Taurat itu isinya hanya 9 ayat. Bayinatin, yang jelas, yang nyata. Fas'al, maka tanyakan Bani Israila, marang Bani Israil, tanyakan idh ja'ahum, nalikane Nabi Musa datang kepada mereka Bani Israil. Faqala, lalu Nabi Musa mengatakan, lalu berkata, lahu, kepadanya, sopo Fir'aunu, Fir'aun, ini sesungguhnya aku, la'adunnuka, benar-benar aku menduga kamu, ya Musa, wahai Musa, mashuro, ahli sihir, tentang tukang sihir. Itu kata Fir'aun. Qala, Nabi Musa berkata, laqad alimta, sungguh kamu telah mengetahui, ma anzala, tidak menurunkan, haulai, mereka itu 9 mukjizat, illa rabbus samawati, kecuali yang menurunkan itu adalah Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara langit, wal ardi, dan bumi, basoira, sebagai bukti-bukti, sebagai keterangan, sebagai mukjizat. Jadi setelah mendapatkan ayat, Fir'aun juga ngerti, namun malah dikatakan sihir. Mula ora sah kaget, nabi-nabi dulu itu orang yang mendapat julukan sihir. Nabi Muhammad juga disebut tukang gawe-gawe, tukang sihir. Nabi Musa pun juga dikatakan seperti itu oleh Fir'aun, laknatullah. Nih, padahal dia sudah mengetahui. Wa ini, dan sesungguhnya aku, la'adhunnuka, benar-benar meyakini kamu, ya Fir'aunu, wahai Fir'aun, masburo, orang yang binasa dan dipalingkan dari kebenaran. Itu maka kalau Nabi itu ngendikan, ya, mayuritil khairon, nek wong iki kendaki menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, difahamkan terhadap agama, gelem menerima, gelem mempelajari, gelem mengudari, menghayati, gelem mengamalkan, gelem golek tambah, yakni gelem ngaji. Nah, ini kalau Allah menghendaki orang yang baik. Tapi kalau menghendaki orang yang baik seperti Fir'aun itu, cak bala tentarane, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, itu pamane Nabi sendiri. Loh, kadangkala kalau tertumbuk dengan sesuatu itu, alah Nabi yo banyak, berat sekali. Awake dhewe sepro sebenarnya hanya ketumbuk siji, wis tekno wae. Dadine pancen donya iki werna loro. Ana seneng karo sengit, ana surga, ana neraka, ana apik, ana elek. Mula nek Allah menurunkan atau mengutus atau memberi tugas kepada seseorang untuk menyiarkan Islam di kampungnya, itu pasti akan diuji. Pasti itu akan diuji. Maka kalau mendapat ujian, kalau sukses, ya kalau bisa sabar, bisa nurut, sukses.
Tapi kalau tidak ya menjadi tidak menjadi menambah keimanan, menambah ketakwaan. Itu yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa yakin, seyakin-yakinnya kalau Fir'aun itu adalah orang yang akan binasa. Fa'aroda, lalu Fir'aun menginginkan ayastafizahum, untuk mengusir mereka. Nabi Musa dan pengikutnya itu akan diusir minal ardi, dari muka bumi. Akhirnya apa? Bala tentarane digowo kabeh, bersenjata lengkap. Pada saat itu senjatanya tidak seperti sekarang. Sekarang senjatanya wong eneng kene gue ngebom kono iso. Akhirnya ngoyak diuyak. Setelah itu Nabi Musa kepepet, yaitu sampai di pinggir lautan. Armrono wis musuh, prono musuh, mundur musuh, bingung. Akhirnya datanglah malaikat Jibril, lemparkanlah tongkatmu. Nah, akhirnya untuk yang akhirnya tongkat menjadi daratan. Itu ada dua versi. Yang satu memang kaya kretek daratanmu. Sekene karo kono hubungi kaya kretek. Yang satu mengatakan daratan itu nyedak. Akhirnya Nabi Musa untuk jalan langsung masuk ke situ, mau ragu-ragu. Akhirnya malaikat mengingatkan, marahi ning ngarep. Akhirnya tidak ragu. Mandang wis dhewekne wis teko cedhak karo daratan sana, sebagian wis masuk sana. Fir'aun ngoyak lebu. Jadi ragu-ragu. Ning akhirnya lha wong Musa cingeng kaya ngono iso ora wani maju. Mandang Nabi Musa wis teko daratan kono sak belah tentarane, Fir'aun isih ana tengah-tengah lautan, daratan sing buatan darat. Akhirnya ambiar. Seluruh pengikut Fir'aun dan Fir'aun lebur. Lah, Fir'aun itu diabadikan dalam Al-Qur'an, nanti mungkin ketemu, itu akan diabadikan. Itu Allah sendiri. Jenazahnya itu diabadikan. Ora bosok. Kanggo napa? Kanggo pepeling wong-wong sing angkuh, wong sing kafir itu. Sekarang di mana? Di Mesir. Kula berkali-kali matur, ayo Dulur nabung, besok aku tak bareng-bareng tak jak nyang Mesir. Sing teko kono iki akeh wong siji. Sing wong kene iso teko kono akeh wong siji. Itu Bu Hakim. Masa niki bar kok ngendi jare aku krungu Polandia jare ngendi? Yordania. Oh Yordania. Yes, aku melu bersyukur. Suatu saat tak pendongeng nek pengajian ngaji, nek mangkat tak pendongeng. Ini biar kita melu tambah pengalaman. Bun. Akhirnya apa? Mandang wis cedhak ngoten, fa aghraqnahu, maka kami tenggelamkan dia Fir'aun, wa mammahu, dan yang bersama dengan Fir'aun, jami'an kabeh. Lho, kok iso ngomong ngono ya, karena Al-Qur'an ngandhakake ngono. Mungkin jenengan pun paham artine, wis ngerti artine, maca Qur'an iki seneng dadi rasane iki. Ini memang dialog dengan Allah ya baca Al-Qur'an. Nek ngerti isine, artine kaya corona pentek. Wa qulna, dan kami berfirman mimbatihi, setelah peristiwa itu, yakni Nabi Musa diselamatkan sabalane, Fir'aun ditenggelamkan, li Bani Israil, kepada Bani Israel. Bani itu keturunan Israel. Uskunu, tinggallah kalian al-ardo, di muka bumi. Saat itu adalah Palestina dan Sam. Ngendi sing ngerti akeh Bu Hakim. Palestina ngendi sing ngerti akeh kowe kene. Besok kan bentuk makin. Fa idza jaa, maka jika telah datang apa waktul akhirati, janjina akhirat. Janji akhirat napa? Mulai janji akhirat itu kiamat. Nah, wis teko.
Jikna maka kami datangkan bikum kalian lafifa dalam kondisi bercampur baur. Wabil haqqi dan dengan benar, dengan suatu yang benar, barang yang hak. Anzalnahu kami telah menurunkan iya apa sing diarani barang benar Al-Qur'an. Wabil haqqi dan dengan benar anzalnahu kami telah menurunkan barang sing benar mau yakni Al-Qur'an. Wabil haqqi dan dengan kebenaran yang terkandungnya nazala ia telah turun. Al-Qur'an sudah diturunkan. Wa ma arsalnaka dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa mubasyira kecuali hanya memberikan kabar gembira wa nadhira dan kabar atau peringatan. Tujuan ini kuwi ora kon memberikan petunjuk, ora kon jadi pelindung, ora kon jadi apa-apa. Tetapi tugasnya hanya dua, basyira wa nadhira. Ini tugas Rasul. Kalau sekarang sudah ada Rasul, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Tugasnya yang ngono kuwi. Nek ora gelem dijaraken, ya ora iso apa-apa. Ora iso memberikan petunjuk. Nabi Muhammad sendiri ya, kekasih Allah, itu pamannya sendiri dalam suatu riwayat ketika akan wafat, itu Rasul itu mohon kepada Allah sampai menangis kepada Allah, meneteskan air mata mendoakan agar pamannya itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, besok akan jadi argumen saya kepada Allah di hari kiamat. Ora iso. Wis dipendek kemeneh Allah. Ayo paman, Allah ikuti. Malah saya mancing, enggak bisa. Akhirnya memang ada ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mungkin bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau senangi kehendaki. Akan tetapi hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, lima yasha akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Itu hak Allah. Pun Basyira wa nadhira. Wa Qur'anan dan Al-Qur'an faraqnahu kami menurunkannya berangsur-angsur, berpisah-pisah. Jadi Al-Qur'an itu turune nang dunya itu gelendengan, ning turune kepada Nabi langit dunia itu hanya berangsur-angsur. Nah, sedikit demi sedikit. Litaqra'ahu agar engkau membacakannya alan nasi kepada manusia. Ini jadi Al-Quran diturunkan sidik-sidik itu hanya disampaikan kepada manusia. Alhamdulillah kita bisa punya Al-Quran, ngaji Al-Quran, sehingga Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita termasuk sabda Nabi yang telah disampaikan kepada kita bersama. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ngala muksin secara perlahan-lahan. Jadi turunkan berangsur-angsur iki kon ngajar ke marang manusia secara perlahan-lahan ben bisa dipahami. Sehingga zaman Nabi itu para sahabat itu hafal Al-Quran. Hafal. Dan memang Al-Quran itu janji Allah, sing nurun ke Allah, yang menjaga pun Allah. Maka Allah pun cara menjaganya dengan Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Banyak yang hafal Al-Quran. Dan sekarang pun terujuk pondok-pondok hafid Al-Quran. Itu untuk menjaga keaslian Al-Quran. Wa nazzalna dan kami menurunkannya tanzila secara bertahap, menurunkan secara sedikit demi sedikit. Qul katakanlah hai Muhammad, aminu berimanlah kalian bihi kepada Al-Quran.
aula tu'minu atau tidak beriman kepada Al-Qur'an iku padha wae terhadap orang kafir, kowe beriman atau ora padha wae. Innalladzina satemene wong akeh utul kitaba yang diberi kitab, diberi ilmu, utul ilma yang diberi ilmu min qablihi sebelumnya, idza yujla ketika dibacakan Al-Qur'an ngalaihim kepada ulul ilmi, orang yang diberi ilmu, yakhiruna mereka tersungkur, mereka sujud lil adqani di atas muka mereka, sujadan dalam kondisi bersujud. Ini kalau mendapat itu tuh sing biyen-biyen duweni ilmu kitab Taurat, turunnya Al-Qur'an terus langsung mengikuti. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an pun itu seluruhnya yang ada kitab-kitab sebelumnya itu adalah terrangkum di dalam Al-Qur'an. Wa yaquluna dan mereka berkata subhana rabbina, maha suci Tuhan pencipta kami, ingkana sesungguhnya ada apa waktu rabbina janji Tuhan pencipta kami, lama ula pasti akan terlaksana, pasti akan terjadi. Wa yakhiruna dan mereka tersungkur sujud lil adqani di atas muka-muka mereka, yabkuna mereka menangis, wa yaziduhum dan ia itu menambahkan pada mereka khusyu'an, kekhusyu'ane. Jadi dengan turunnya Al-Qur'an itu lebih khusyuk karena janji Allah akan diturunkan kitab penyempurna itu. Dia kalau orang yang diberi ilmu sebelumnya itu lebih iman. Ini ayat dari 110 yang akan kita baca. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini diturunkan saat Rasul Muhammad SAW masih menyebarkan jamaah dengan para sahabat. Jadi masih menyebarkan Islam secara rahasia. Islam itu dulunya 2 tahap, secara rahasia, diam-diam, kemudian secara terang-terangan. Ini setelah turun ya ayyuhal muddasir, nah itu terus baru orang yang berselimut diterangkan, diperintahkan untuk terang-terangan. Wis ora usah khawatir, aku di belakang, innallaha ma'ana. Akhirnya diterangkan terang-terangan. Saat sholat berjamaah dengan para sahabat, beliau mengeraskan suara dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca beliau, kaum musyrikin mencelanya, mencaci maki Allah dan menurunkannya, atau yang menurunkan kitab itu. Jadi mencaci Allah yang menurunkan kitab itu. Dan beliau pun membawanya, atau yang membawanya. Jadi yang membaca Rasul Muhammad mencaci Allah yang menurunkan, dan Rasul pun yang menyebarkan Al-Quran itu. Nih akhirnya turun ini. Kul katakanlah Muhammad, ud'u serulah, ajaklah, berdoalah Allah kepada Allah, awi ta'ur rahman atau serulah berdoa yang kepada yang Maha Pengasih. Yang ayaman tat'u falahu asmaul husna, yaitu ayaman beberapa hari, tat'u kalian menyeru, kalian berdoa, falahu maka baginya opo al asmaul husna, nama-nama yang baik. Ini nama-nama yang baik. Wala tajhar dan janganlah engkau mengeraskan suara atau bacaan bisolatika dalam solatmu. Begitu pula wala tukhafid dan janganlah engkau merendahkan biha suaramu dalam solat. Wabtaghi dan carilah
baina dzalika antara keras dan antara pelan. Apa nih? Sabila jalannya. Maka wong donga kuwi aja banter-banter, aja terlalu rendah. Lah nek apike sing penting nek kaya ndonga dhewe sing penting kupinge dhewe krungu. Kupinge dhewe krungu. Jadi aja terlalu bentar, aja terlalu rendah. Nek salat kok ora diwaca nggo dipaten ora kena, kudu diwaca. Dadi nang nggon menang mbambaten ora kena. Dadi niki perintah iki aja banter, aja kecuali kalau imam itu memang disuruh supaya seluruh makmum itu bisa mendengar. Mula nek jamaah akeh kita pakai pengeras. Kalau dulu pakai badal. Allahu Akbar kon. Allahu Akbar ke Mekah. Itu dulunya gitu. Waqul dan katakanlah hai Muhammad, alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi lam yatakid yang tidak membutuhkan, tidak mengambil walad dan anak. Walam yakun dan tidak ada lahu bagi Allah apa syarikun sekutu fil mulki dalam kekuasaan. Walam yakun dan tidak perlu lahu bagi Allah apa waliyun penolong minadzulli dari kehinaan. Wa kabbirhu dan agungkanlah Allah takbira dengan seagung-agungnya. Itu hak dari Allah. Nah, ini biasanya dipakai kalau muadzin itu, kalau tempat saya di Sono itu tidak langsung hurairah, tapi itu tadi ya ma'asyaral muslimin qulin Allah awidnur rahman. Aku apal ki yo garine Jumat itu ora tau kering ngrungokke dadi apal. Ora ngamalke. Ning akhire bola-bali krungu pendakno apal. Qulin Allah ar-Rahman awidnur rahman. Qulin Allah awidnur rahman ayyamma tatmu falul asmaul husna. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Baru terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al